Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika untuk yang pertama kali di semester 2, yaitu bab 4 tentang bangun ruang. Yang akan kita pelajari nanti adalah volume bangun ruang dan jaring-jaring bangun ruang. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu agar dalam pembelajaran nanti diberi ilmu yang bermanfaat. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Terima kasih. Anak-anak, kita ke materi ya. Untuk volume bangun ruang, ini kompetensi dasarnya menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3 yang KD pengetahuan. Kemudian yang keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan, melibatkan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Baik anak-anak, kemudian tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan mengamati gambar dan teks, kalian diharapkan dapat menentukan komponen-komponen bangun ruang. Yang utama nanti yang akan kita pelajari adalah kubus dan balok. Kemudian dengan mengamati gambar dan teks diharapkan kalian dapat menentukan volume bangun ruang. Kemudian melalui pengamatan gambar dan isi teks, kamu dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan benar. Kemudian dengan mengamati gambar dan penjelasan dari Bapak Ibu Guru, kalian diharapkan bisa menentukan hubungan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Kemudian yang terakhir, melalui pengamatan gambar dan memahami contoh, siswa atau kalian dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan akar pangkat 3 dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran dari keseluruhan yang bab 4 tadi. Nah, dalam video ini nanti kita akan potong-potong ya. Ini nanti akan terdiri dari banyak video. Misalnya tujuan yang video pertama nanti mungkin yang akan kita bahas hanya ini, mengamati gambar, kalian dapat menentukan komponen bangun ruang. Ini pun terbatas pada kubus dan balok. Jadi video yang pertama ini nanti adalah tujuannya yang akan kita capai adalah hanya tujuan yang pertama. Baik anak-anak, nah ini peta konsepnya, ini dari keseluruhan tadi ya. Dari keseluruhan tadi peta konsepnya saya sudah jelaskan tadi ya. Ada volume bangun ruang, sifat bangun ruang, jaring bangun ruang. Nah, yang diutamakan nanti adalah kubus dan balok, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti kita akan belajar bangun ruang yang lain dengan volume, sifat, dan jaring-jaringnya, sehingga kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan yang paling akhir ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita ke materi yang utama, kita harus bisa membedakan antara bangun ruang dengan bangun datar. Kita sudah belajar bangun datar, sekarang kita lanjutkan ke bangun ruang. Bedanya apa anak-anak? Bangun datar ini komponen rusuknya hanya terdiri dari 2, yaitu panjang dan lebar, sehingga dia hanya punya luas saja ya. Untuk bangun ruang, komponen sisinya ada panjang, lebar, ada tinggi. Jadi komponen nantinya punya volume, punya luas permukaan juga ya. Nah, ini perbedaannya. Kita lanjutkan anak-anak.
Nah, ini pada materi intinya yang pertama adalah balok ya. Sebenarnya tadi kubus dulu, nah, tapi nggak apa-apa ya, kita belajar balok dulu nggak apa-apa. Oke, komponen-komponen balok. Nah, perhatikan gambar ini ya. Ini nanti komponennya ada 7 ini ya. Yang pertama nama bangunnya. Nama bangunnya, kalau kita menamakan bangun kita harus lihat ini abjadnya ini ya, titik sudut-sudutnya ini. Dalam menamakan bangun biasanya dalam penamaan dengan abjadnya ini urut, misalnya ini KLMN, kemudian dari sini dulu OPQR. Jadi bangun ini adalah balok KLMN OPQR, nama bangunnya balok KLMN OPQR. Jumlahnya ini 1 ya, karena yang akan kita pelajari balok ini dulu. Oke, kita lanjut. Kemudian nama rusuknya. Nah, di bangun datar kalian juga sudah mengenal rusuk. Ini rusuknya adalah dari K sampai L nih 1 rusuk, L sampai P 1 rusuk, P sampai O 1 rusuk, O sampai K 1 rusuk. Demikian juga LM ini 1 rusuk, MN 1 rusuk, NK 1 rusuk. Jadi kalau kita hitung rusuknya 1, 2, 3, 4, yang sisi bawah ini ada 4 rusuk. Yang sisi atas tentunya sama. Dan yang sisi samping juga sama, yang sisi samping kanan dan samping kiri juga sama. Jadi ada 4 kali berapa? 4 kali rusuk-rusuknya, sisi 1, 2 kali 3 berarti berapa? 12. Paham ya nama rusuk ya? Nah, kalau ditanyakan nama sisinya, nah, sisinya ada berapa ini? Ini sisi depan, KLPO ini sisi depan, sisi belakangnya NMQR. Sisi samping kanannya PLMQ, sisi kirinya OKNR, dan sisi alasnya, alasnya ya, KLMN OPQR. Jadi ada berapa sisinya? Ada 6, jumlah sisinya ada 6. Namanya ini tadi sudah kita sebutkan 1 per 1. Kemudian nama titik sudut, nah ini mudah. Nah, titik sudutnya ini K L M N O P I R. Jadi ada berapa? 8 titik sudut. Kemudian diagonal sisinya, diagonal sisi itu ini ada berapa sisi tadi? Sisinya ada berapa? 6. Setiap sisi ada berapa diagonal? Diagonal itu dari sudut ke sudut ditarik garis lurus, itu diagonal. Ini dari P ke M juga namanya diagonal. Jadi tiap sisinya ada 2 diagonal. Diagonal misalnya sisi samping kanan ini ya, diagonal LI dan diagonal P. Jadi setiap sisinya ada 2 diagonal, padahal ada 6 sisi, berarti 6 kali 2 berapa diagonalnya? Berarti 12. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Itu diagonal sisi. Sekarang diagonal ruang. Diagonal ruang itu adalah diagonal yang ada di dalam ruang ini ya. Jadi isinya nanti apa? Diagonalnya nanti berbentuk bidang datar. Ini yang di blok kuning nih ya. ORML atau LMRO. Nah, ini. Berarti ada berapa nanti diagonal ruangnya? Nah, ini 1. Kemudian yang nanti dari PQ KN ya. Berarti 2. Kemudian 3-nya dari OP NM ya. OP NM. Kebalikannya nanti RP
Q, K, L. Ini nanti ke sini. Kemudian ada diagonal lagi baru 4 ya. Padahal ini ada 6. Mana yang satu lagi? Nah, ini yang berdiri, diagonal berdiri ya. RN, LP, ini ditarik garis ini. Kemudian KO, Q, M, ini ditarik dari sini. Ini diagonal yang berdiri. Itu ya anak, ada 6 diagonal, 6 bidang diagonal ruang. Oke. Nah, ke-6 komponen pada tabel di atas inilah merupakan sifat-sifat dari balok. Kemudian ada pernyataan lain tentang baloknya, anak-anak ya. Perhatikan rusuk yang sejajar dan sama panjang pada balok. Nah, ini baloknya namanya KLMN OPIR. Rusuk yang sama panjang. Nah, yang berdiri ini kan sama panjang. Sebenarnya sama panjang dan sejajar ini ya. Yang sejajar berarti ini sejajar dengan ini, sejajar dengan ini, sejajar dengan ini. Maka ini KO ini yang kedua ini ya, kita belajar KO, LP, MQ, NR juga sejajar ini ya, sejajar ya, sama panjang dan sejajar. Ini yang berdiri. Kemudian yang panjang, sisi panjang ini ya, KL ya, terus NM, RQ, OP ini sudah ini adalah sisi-sisi juga yang sama panjang dan sejajar. Nah, kemudian sisi lebarnya ini ya, LM, PQ, OR, KN. Nah, itu adalah sisi-sisi rusuk-rusuk yang ini tadi rusuk-rusuk ya, rusuk-rusuk yang sejajar dan sama panjang, bukan sisi-sisi, maaf tadi kalau salah. Baik, kita lanjutkan ke kubus sekarang. Kubus ini sebenarnya sama, cuma yang membedakan apa anak-anak? Nah, yang membedakan hanya ini. Kalau kubus itu sisinya, rusuknya sama panjang semua. Karena rusuknya sama panjang semua, maka sisinya nanti berbentuk apa? Karena panjangnya sama, maka sisinya sama semua, yaitu berbentuk persegi ya, persegi semua. Nah, ini kita coba kita uraikan dengan komponen-komponennya ya. Sebenarnya sama ya anak-anak ya. Nama bangunnya adalah kubus apa tadi? A, B, C, D. Kalau tadi yang penting urut menyebutkan apa? Abjadnya ya. A, B, C, D. Ini dari sini juga E, F, G, H. Kalau anak-anak membuat kubus atau balok juga menamainya urut begini ya. Biar mudah kita mengenalnya. Oke. Kemudian nama rusuknya sama A, B, B, C, C, D, D. Jumlahnya sama 12. Nama sisinya sama juga dengan balok tadi. Kemudian nama titik sudutnya juga sama. Diagonal sisinya juga sama ya. Kemudian diagonal ruangnya juga sama 4. Bidang diagonalnya juga 6. Tadi yang membedakan hanya bentuk rusuknya ya. Rusuknya kalau kubus itu sama panjang, kalau balok itu tidak sama panjang. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, ini siapa pernyataan lain tentang kubus. Sisi AD HE sejajar dengan sisi BC GF, sejajar sama besar ya, sejajar ini ADHE dengan BCGR, sejajar dan sama, luasnya juga sama karena bentuknya sama-sama persegi dengan ukuran rusuk yang sama. Kemudian begitu juga dengan sisi atas bawah dan depan belakang. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang sampai pada tugas.
tugas ini silahkan dikerjakan di buku tugas kalian. Berdasarkan gambar di samping ada dua gambar ini, yang berbentuk yang pertama adalah kubus, kedua adalah balok. Coba kamu gambar kembali di buku tugas semua. Ini sambil kalian belajar membuat kubus dan balok. Tentukan nama rusuk, sisi, diagonal sisi, sudut juga ya, diagonal ruang, bidang diagonal, dan sisi-sisi yang sejajar. Tapi di sini tidak dituliskan sisi sejajar, tidak apa-apa ya. Kalian kerjakan menurut pertanyaannya ini saja ya. Ini sama seperti tadi di materi kita ini. Ya. Hanya nama bangunnya yang berbeda. Ya, sama juga seperti ini tadi baloknya. Oke, silahkan dikerjakan, dipahami, dikerjakan ya. Setelah selesai nanti silahkan serahkan buku tugas pada guru kalian masing-masing. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan maupun kekilafan. Saya cukupkan sekian. Selamat belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Terima kasih.